Hai anak-anak, selamat datang kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan adalah sahabatku, pembelajaran 1. Kita langsung saja ke materinya ya, anak-anak. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan di sekitarmu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar hewan, tumbuhan, dan manusia. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain apa, anak-anak? Untuk sumber energi, untuk sumber vitamin agar tubuh kita sehat, sebagai sumber oksigen, kemudian sebagai pengikat air tanah, karena tumbuhan atau pohon itu mengikat air tanah yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pohon itu sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sehingga rasa udara kita terasa sangat sejuk dan tidak gersang. Lalu, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Karena apa? Tumbuhan itu adalah produsen sebagai penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Begitu ya, anak-anak? Kalian pernah belajar fotosintesis kan? Tumbuhan itu adalah tumbuhan itu yang menghasilkan oksigen, gitu kan? Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan itu kehidupannya akan lama-lama akan berakhir, ya kan? Karena bumi akan gersang dan kehidupan pastinya akan berakhir. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan di lingkungan kita sekarang ini, tumbuhan semakin sedikit. Maka pemerintah menggalakkan bahwa kita harus banyak-banyak menanam pohon supaya lingkungan kita tidak rusak. Ya, kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan karena risikonya sangat berbahaya. Begitu anak-anak. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Juan ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Juan berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Juan mengunjungi mamanya di desa. Dia seorang petani jagung. Juan datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja loh. Juan ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Juan ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana jagung berkembang biak? Jagung itu berkembang biak dari apa? Ayo, dari bijinya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya.
jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Jadi awalnya dari bunga lalu berkembang menjadi buah jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan antara kepala putih dan tepung sari. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut berkembang hingga menjadi buah jagung, anak-anak. Berkembang itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Jadi dari hasil panennya itu ada sebagian yang dikonsumsi dan ada juga yang dijual serta sebagian ditanam kembali ya. Tentu saja yang bijinya sudah tua. Nah, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, tumbuhan itu berkembang biak dari bunga ya, dari serbuk sari dan tepung sari saling bertemu gitu kan. Nah, laporan ini diciptakan oleh Kak Nuni ya. Nah, anak-anak tulislah ide pokok dan informasi yang sudah kalian tangkap tadi dari teks yang tadi sudah dibacakan, yaitu bagaimana jagung berkembang biak dengan mengisi diagram berikut ini. Ada 5 paragraf kan anak-anak. Nah, paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung, salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2 tadi bercerita tentang perkembangbiakan jagung dengan biji. Sementara di paragraf ketiga bercerita tentang bunga jagung. Paragraf keempat tadi bercerita tentang perkembangan buah jagung sampai menjadi jagung. Dan yang terakhir, paragraf kelima, yaitu tentang pemanfaatan jagung bagi manusia dan petani. Nah, itu tadi ide pokok dari 5 paragraf yang sudah dibacakan. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Yaitu perkembangbiakan apa anak-anak? Kalian sudah tahu kan bahwa perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengamati gambar bagian-bagian bunga. Tentu saja kalian masih ingat
bagian-bagian bunga itu meliputi apa saja, anak-anak? Ada, yaitu mahkota, benang sari, ada kelopak, ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan lain sebagainya yang sudah ada di depan layar ini ya. Nah, kita mau cari tahu proses perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari. Serbuk sari itu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, setelah itu terbentuk buah. Prosesnya ternyata lama juga ya, anak-anak ya. Melalui beberapa proses tentunya. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Bunga yang tumbuh di Indonesia selain bunga sempurna, banyak sekali anak-anak ya. Ada bunga melati, bunga mawar, dan lain sebagainya. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Kalau di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Lalu sekarang coba perhatikan, ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini digunakan oleh masyarakat Bali sebagai kegiatan keagamaan kan, atau acara adat. Lalu kalau dor campa atau bunga Kamboja nama lainnya dapat ditemukan di Indonesia dan juga negara tetangga kita, yaitu negara Laos. Di negara tersebut, bunga ini juga digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, anak-anak, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan ya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Gitu ya, anak-anak. Di sini sudah terlihat ada beberapa negara yang tergabung di dalam Asia Tenggara, antara lain Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebenarnya ASEAN itu menjawab kebutuhan hidup bertetangga, khususnya juga untuk Indonesia ya anak-anak ya.
Kalian pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik, wakil dari Indonesia, Tun Abdul Razak, wakil dari Malaysia, Thanat Khoman, wakil dari Thailand, S. Rajaratnam, wakil dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, yang kedua Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, yang ketiga bergabung Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini dia anak-anak negara-negara tetangga kita. Ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Baiklah, sungguh menarik kalau kita membicarakan kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Nah, nanti di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, kita akan kupas tuntas mengenai kehidupan sosial budaya negara-negara tetangga. Untuk itu, anak-anak, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita akan ketemu kembali di Google Classroom untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak, dan tetap semangat, tetap terus belajar, terus mau maju, supaya menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, sehingga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.